Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri salah satu di antara taman-taman surga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ramadan sebentar lagi. Senang apa susah? Senang? Kenang apa? Senang itu kan ada sebabnya. Kenapa sebabnya senang? Hah? Pahala. Ada lagi? Masya Allah, dimudahkan untuk beribadah. Ada lagi? Balik asik. Degan laris. Jadi senang itu kan ada alasannya. Senang itu ada alasannya. Sama-sama senang, kalau alasannya beda, ya yang akan didapatkan juga berbeda. Ada orang senang karena tadi pintu ibadah dimudahkan sama Allah Azza wa Jalla. Semangat juga dinaikkan. Ini berarti senang yang mudah-mudahan berpahala. Next senang mergane balik kasih kepriwe? Ya wallahu a'lam. Ya. Atau senang karena bisa ada penghasilan tambahan, dodolan degan. Ya. Tapi rata-rata, banyak di antara rata-rata kita senang, walaupun ada sebagian orang yang merasa susah. Kenapa susah? Macam-macam juga alasannya. Kenapa susah? Beboy, roli mangan. Biasanya sebenarnya esuk medang, orang bisa maning gitu ya. Saya tidak tahu apakah yang susah ini dibandingkan yang senang lebih banyak yang mana, saya tidak tahu. Karena perlu dilakukan survei. Senang atau susah berikut dengan alasannya. Kayaknya bisa buat skripsi itu. Mahasiswa yang sudah akhir ini tinggal di skripsi, gue tak kue judul gue. Akan tetapi tentunya orang yang beriman seharusnya dia menikmati bulan Ramadan. Seharusnya dia menikmati bulan Ramadan dan tidak menjadikan Ramadan sebagai beban. Tidak menjadikan Ramadan sebagai beban. Namun dia merasakan nikmatnya bulan Ramadan. Namun
Tidak bisa dipungkiri bahwa Ramadan itu ada beratnya, ada bebannya. Apa bebannya? Puasa. Biasanya makan, tahu-tahu tidak makan. Apalagi yang memang tidak berpuasa kecuali di bulan Ramadan. Mereka yang tidak puasa kecuali di bulan Ramadan, begitu masuk bulan Ramadan, maka hari pertama dijamin lemes. Karena apa? Kaget. Kok nggak pernah puasa, ujuk-ujuk puasa. Tidak bisa dipungkiri bahwa di dalam Ramadan itu ada beban. Ada sesuatu yang berat. Namun, bagaimana orang yang beriman bisa mengalahkan sesuatu yang aslinya membebani tadi, berubah menjadi sesuatu yang dinikmati. Caranya bagaimana? Ini yang akan kita bahas pada malam hari ini. Makanya tema kita hari ini adalah menikmati Ramadan. Ada beberapa langkah yang perlu untuk kita jalani supaya kita bisa menikmati Ramadan. Di hadapan saya ada 3 langkah. Ada berapa langkah? Ada 3 langkah. Langkah yang pertama, menyadari bahwa ini adalah karunia. Apa yang pertama? Menyadari bahwa ini adalah karunia. Langkah yang kedua, agar kita bisa menikmati Ramadan adalah memahami kenapa kita berpuasa. Apa yang kedua? Memahami kenapa kita berpuasa. Adapun langkah yang ketiga, mempelajari hukum-hukum tentang puasa. Kenapa? Mempelajari hukum-hukum tentang puasa. Ada berapa langkah? 3. Apa yang pertama? Menyadari bahwa ini adalah karunia. Yang kedua? Memahami mengapa kita berpuasa. Yang ketiga? Mempelajari hukum-hukum yang terkait dengan puasa. Yang pertama, menyadari bahwa ini karunia. Adanya 1 bulan dari 12 bulan yang dinamai oleh Allah Ramadan, inilah sebuah karunia. Menyadari, memahami bahwa ada 1 bulan dari 12 bulan yang bernama Ramadan, itu adalah sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak sedikit di antara ulama yang ingin 12 bulan itu Ramadan semuanya. Ada di sini yang kepengen seperti itu? Ada temenon. Kenapa kok ada ulama yang pengen 12 bulan itu Ramadan semua? Karena keistimewaan yang ada di bulan Ramadan ini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, menyebutkan sebuah hadis yang sering kita dengar ketika beliau memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya, atakum Ramadan syahrun mubarak, telah datang kepada kita semua bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah,
Allah wajibkan atas kalian berpuasa di bulan itu. Setelah itu Nabi SAW menjelaskan apa keistimewaan Ramadan yang membuat para ulama kita pengen 12 bulan Ramadan semua. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tuftahu fihi abwabus samai. Di bulan Ramadan ini pintu-pintu langit dibuka. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dan pintu-pintu neraka ditutup. Wa tughallu fihi maradatus syayatin. Dan di dalam bulan ini setan-setan jahat dibelenggu. Lillahi fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di dalam satu bulan ini ada satu malam yang lebih istimewa dari 1000 bulan. Man hurima khairuha faqad hurim. Barang siapa yang gagal untuk meraih malam tersebut, maka sungguh dia telah gagal total. Bulan ini adalah bulan yang penuh keistimewaan sehingga wajar seandainya kita anggap ini adalah karunia. Apalagi seandainya kita dikasih kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan ini. Terlebih lagi seandainya kita dibantu oleh Allah untuk memanfaatkan bulan ini dengan maksimal. Adanya bulan namanya Ramadan sudah karunia. Karunia berikutnya kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dan karunia selanjutnya kita bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Sehingga ketika orang bisa memaksimalkan bulan Ramadan, dia telah mendapatkan karunia yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Karunia adanya bulan bernama apa? Ramadan. Karunia bisa ketemu Ramadan. Karunia bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Karena belum tentu semua dari yang hadir di sini diberi kesempatan untuk ketemu dengan bulan Ramadan. Jangan terlalu pede. Gak usah jauh-jauh kita mencari. Orang-orang yang terdekat dengan kita, ayah kita, ibu kita, anak kita, suami kita, istri kita, pakde kita, bule kita. Banyak di antara mereka yang tahun kemarin masih Ramadan bersama kita. Sekarang mereka sudah tidak bisa. Karena malakul maut sudah datang untuk menjemput mereka. Kata para ulama, malakul maut itu ketika akan mencabut nyawa tetangga kita, dia lewat depan rumah kita. Dia cuma lewat saja karena belum saatnya. Suatu saat dia akan mampir di tempat kita. Bukan hanya mampir dan mencabut nyawa kita. Berarti berapa kali malakul maut lewat rumah kita? Ya. Karena belum saatnya, maka dia belum mampir ke rumah kita. Maka ketika kita dikasih karunia oleh Allah bisa ketemu dengan bulan Ramadan, inilah sebuah nikmat yang seharusnya mendorong kita untuk menikmatinya, karena ini adalah karunia. Apalagi seandainya kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memanfaatkan bulan Ramadan semaksimal mungkin, ini juga karunia lagi. Karena belum tentu orang yang dikasih umur ketemu dengan bulan Ramadan, dia akan memanfaatkan bulan ini dengan semaksimal mungkin. Bahkan banyak manusia-manusia yang menyia-nyiakan bulan Ramadan. Ada atau tidak? Di pasar, awan-awan bulan Ramadan, ngopi. Ya. Apa mesti di pasar, Ustaz? Ya enggak mesti. Di warung. Ada enggak orang yang siang-siang bulan Ramadan di pinggir jalan udud? Ada. Padahal mereka dikasih kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Apakah mereka enggak puasa karena sedang datang bulan?
Wong brengosen datang bulan kepriwe. Dia akan marah kalau dikatakan datang bulan. Terus alasannya apa? Datang bulan enggak, sakit enggak, musafir enggak. Ya, belum balik, wis duwe putu, urung balik. Terus apa alasannya? Ya. Maka langkah yang pertama agar kita bisa menikmati bulan Ramadan adalah napa wau? Menyadari bahwa ini adalah karunia. Langkah yang berikutnya adalah memahami kenapa kita berpuasa. Kenapa kita berpuasa? Kata sebagian ulama, di antaranya Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, banyak orang gagal beribadah karena dia tidak tahu kenapa dia harus beribadah. Apa hikmahnya beribadah? Banyak orang gagal beribadah gara-gara tidak tahu kenapa dia beribadah. Banyak orang gagal sholat karena dia tidak tahu kenapa harus sholat. Dia gagal dalam sholat karena dia merasa sholat itu cuma beban. Sehingga rasanya berat sekali. Hanya sekedar imamnya agak panjang dikit bacaannya. Panjang dikit. Panjang dikit itu surat nopo? Al-A'la. Dawa titik. Begitu waladhdallin amin. Sabbihis aduh. Sabbihis. Padahal dia bisa berdiri ya, berjam-jam ketika nonton konser dangdut. Bukan cuma berdiri, joget maning. Dan di bawah terik sinar matahari. Nang masjid kan kipas. Ya. Sholat berjam-jam? Enggak. Paling 10 menit, 20 menit. Kenapa dia tidak menikmati sholat? Karena dia tidak paham kenapa dia sholat. Banyak orang gagal ibadah karena dia tidak paham kenapa dia beribadah. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala antara lain sebagai wujud syukur kita kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan. Bahkan setiap detik kita tidak bisa lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mensyukuri nikmat tersebut dengan sholat yang sehari cuma berapa kali? 5 kali. Cuma. Kalau dikumpulkan 5 kali ini paling sekitar 1 jam. Satu sholat 10 menit. Kali 5 berapa? 50. Ya dibonusi 10 menit maning. 1 jam. Masih sisa berapa? 23 jam. Kita cuma diminta berdiri 1 jam dari 23 jam. Sebagai wujud syukur kita atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah kita rasakan bukan berjam-jam. Tapi berpuluh-puluh tahun. Ketika kita tahu kenapa kita melakukan sholat, kenapa kita beribadah, maka ibadah itu akan terasa ringan, bahkan akan terasa nikmat. Sama juga puasa, kenapa kita puasa? Sebagian orang pahamnya, kenapa kita puasa? Ya pancen ora oleh mangan, ora oleh ngombe,
Jadi cuma sampai di situ saja. Tapi ruhnya puasa tidak dia paham. Soma yasumu sauman. Itu bahasa Arab. Makanya bahasa Arab puasa napa? Saum. Soma yasumu sauman. Artinya apa? Amsaka yumsiku imsakan. Menahan. Menahan. Secara bahasa puasa artinya menahan. Apa yang ditahan? Yang ditahan dirinya. Menahan diri. Menahan diri dari apa? Dari hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh Allah. Ustaz, menahan diri enak apa orang enak? Menahan diri enak apa tidak enak? Tidak enak. Ngerem karo ngegas enak endi? Gas. Menahan itu kan ngerem. Ya. Kebalikannya ngerem apa? Ngegas. Enak ngerem apa ngegas? Gas. Makanya kalau lampu kuning apa? Pada. Karena lebih enak ngegas daripada ngerem. Tapi apakah nikmat kalau hidup ngegas terus? Nikmat atau tidak? Tidak. Kita itu butuh ngerem. Lawang perjalanan 20 menit, setengah jam dari Purbalingga kemana? Ke Purwokerto. Lebih nikmat mana? Rem blong atau rem pakem? Lebih nikmat mana? Jenengan milih naik Pajero orang reme. Apa carry? Tapi anak reme, milih mana? Pajero? Pajero anak rem orang nana kok, pilihannya dua kok. Pajero tanpa rem dengan carry pakai rem. Ora apa-apa, carry ora apa-apa. Sing penting gudul gitu kan? Ya. Kalau secara teori, ya mobil yang tidak ada remnya itu kan lebih cepat. Secara nopo? Teori. Tapi prakteknya cepat, iya cepat. Cepat mengkuburan. Ya. Jadi hidup itu tidak akan bahagia kalau nggak ngerem. Hidup itu tidak akan bahagia kalau kita ngegas terus, nggak akan bahagia. Perlu ada rem. Perlu ada saatnya kita nahan. Kapan nahannya? Ketika kita ketemu dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan bahagia orang yang hidupnya selalu ngegas, nggak peduli halal haram, tidak akan bahagia. Anda pikir orang-orang yang bergelimang dengan harta yang haram, nggak peduli halal haram, semuanya ditabrak. Anda pikir mereka bahagia? Demi Allah tidak bahagia. Ustaz, emang tahu hati mereka? Allah yang ngabari. Percaya sama Allah atau tidak? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Wa man a'rada an dzikri, orang-orang yang tidak mau ingat kepada Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka hidupnya akan sempit. Sempit gue seneng apa senep? Senep. Allah yang ngabarkan itu. Walaupun dia, orang tersebut menampakkan diri seakan-akan apa? Senang, bahagia. Sehingga dia tertawa.
Apakah tertawa itu tanda bahagia? Belum tentu. Kalau seandainya tertawa adalah tanda bahagia, maka orang yang paling bahagia adalah orang yang tertawa 24 jam. Siapa? Apakah mereka bahagia? Guyu dewek bahagia? Ya. Maka jangan kita tertipu dengan orang yang tertawa, terbahak-bahak, dugem. Ya. Ngertos dugem? Betul? Alhamdulillah. Gak usah searching ya. Apakah mereka bahagia? Demi Allah tidak. Karena mereka hidupnya nggak pakai rem. Nah, di bulan Ramadan ini, kenapa kita puasa? Salah satu hikmahnya kita diajak, dilatih, diajari untuk ngerem. Untuk menahan diri. Bahkan latihan kita di bulan Ramadan ini latihan kelas tinggi. Karena yang kita tahan bukan hanya yang haram-haram, bahkan yang aslinya halal pun kita tahan. Nopo? Makan, terus minum, terus berhubungan suami istri dengan istri yang sah. Bojone wong liya ya haram. Ini aslinya halal apa haram? Halal, makan halal, minum halal. Hubungan biologis dengan istri yang sah halal. Di bulan Ramadan ini, di siang harinya, kita disuruh oleh Allah untuk nahan diri. Ditahan. Sebagai bentuk latihan kita, agar kita bisa menahan dari sesuatu yang diharamkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita paham kenapa kita berpuasa, puasa tersebut akan terasa nikmat. Keliru orang yang mengira puasa itu hanya meninggalkan makan dan minum. Itu bukan intinya puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bismillah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh beliau dan juga oleh Syekh Al-Albani, laisa as-siyamu minal akli wasyurb. Inti puasa itu bukan tidak makan, tidak minum. Jangan difahami berarti ngesuk puasane mangan karo ngombe. Intine udu kiye dadi ora apa-apa, bukan seperti itu. Ya. Itu hanya latihan. Laisa as-siyamu minal akli wasyurbi. Intinya puasa itu bukan tidak makan, tidak minum. Innamas siyamu minal lagwi warrafathi. Akan tetapi inti dari puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat dan dari hal-hal yang haram. Jadi kita ini dilatih untuk meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Contohnya nopo? Dopokan, ngobrol, ngalor, gitu. Seandainya tidak ada unsur maksiat di dalamnya, dan itu biasanya jarang. Kalau sudah ngobrol, bumbune gue apa? Ngerasani. Sehingga seakan-akan kalau ada makan ngobrol tanpa ngerasani itu seperti makanan nggak ada garamnya, hambar. Sebagian orang seperti itu. Seandainya obrolan itu benar-benar tidak ada unsur maksiatnya, maka minimal itu sesuatu yang tidak bermanfaat. Di bulan puasa ini kita dilatih untuk meninggalkan hal-hal yang kurang bermanfaat. Walaupun aslinya boleh. Jalan-jalan boleh atau tidak? Boleh. Akan tetapi ketika kita banyak keluar, apalagi sore-sore
ngabuburit. Ya. Peluang untuk berbuat maksiat terbuka di depan mata kita. Biasanya kan arep buka dandane. Ya. Nyari bukaan Ustaz, Masya Allah. Ya enggak apa-apa bukaan, tapi jangan lihat yang buka-bukaan. Ya. Sudah beli cukup pulang. Ngapain nongkrong di pinggir jalan? Ya. Iya, aku nongkrongnya nang masjid, iya matane mengendi. Nongkrongnya nang teras masjid, matane mau pinggir jalan. Kecuali kalau nongkrongnya di masjid sambil apa? Hadir pengajian, baca Quran, itu lain masalah. Ya. Makanya seperti yang saya sampaikan tadi, banyak ulama itu kalau sudah masuk bulan Ramadan, itu kayak orang bisu. Kayak orang bisu. Saking apa nih? Saking menjaga lisannya. Utuh kok ditakoni bojone, Pak, saking pundi? Lagi puasa. Bukan seperti itu. Ya. Wong itu pertanyaan yang bukan sesuatu yang haram kok. Ya. Bukan itu maksudnya. Tapi saking menjaga nopo lisannya. Innamas siyamu minal lagwi warrafathi. Inti puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi yang maksiat. Maka enggak matching ada orang puasa tontonannya sinetron terus. Ki puasa apa gitu? Ya Ustaz, acaranya bagus Ustaz. Ya begitulah mereka pengen merusak puasa kita. Waktu sahur itu kan waktu istighfar. Wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Coba sekarang bagaimana acara televisi? Cekikikan, Bu. Lawak kabeh. Mau waktunya kita beristighfar malah guyang. Mending kalau misalnya guyonannya sesuatu yang tidak nyerempet hal-hal yang haram. Main fisik, ya, bencong-bencongan, ya, bohong-bohongan, olok-olokan. Ini kita mau puasa atau mau apa? Seandainya tahun kemarin kita masih seperti itu, ayo kita perbaiki. Ya. Kalau perlu TV-nya itu dicerai saja. Ditalak. Talak pira siji apa telu? Talak saja sudah. Ya, kalau bisa selama Ramadan kita matikan. Syukur-syukur nanti habis Ramadan juga kita pensiunkan. Ya. Seandainya isinya adalah stasiun-stasiun yang tidak banyak mendatangkan pahala buat kita. Ini yang keberapa ini? Ini yang kedua. Yang ketiga, apa tadi? Mempelajari hukum-hukum puasa. Supaya apa? Supaya kenal. Tak kenal, maka tak sayang. Kenapa kita tidak sayang dengan Ramadan? Karena kita tidak kenal. Supaya kita sayang, supaya kita nikmat, maka kenali. Jadi sudah kita katakan kenapa kita puasa, hikmahnya. Cukup sampai di situ tidak? Kita belajar hukum-hukum tentang puasa, mulai dari sahur sampai nopo? Sampai buka puasa. Ya, etika sahur bagaimana? Waktunya seperti apa? Yang dianjurkan untuk dikonsumsi waktu sahur apa. Nanti begitu masuk puasa, syarat-syaratnya apa, wajib-wajibnya apa, rukun-rukunnya apa, sunnah-sunnahnya apa. Kita pelajari juga yang membatalkan puasa apa saja. Itu harusnya kita sudah selesai itu belajar. Ya. Tapi banyak di antara kita
masuk bulan Ramadan modalnya nekat. Bondo nekat. Makanya wajar tidak nikmat. Wajar tidak nikmat. Gimana kalau misalnya jenengan naik bis? Begitu naik ke bis, jenengan lihat sopirnya lagi maca cara mengemudikan bis. Lagi sinau. Ya. Injak kopling, baru gue kayak gini ngegas. Nembe sinau, Pak sawek nopo? Lagi sinau ge carane. Sida numpak apa ora? Rumoh ya sorry. Banyak di antara kita itu masuk Ramadan modalnya kayak tadi itu. Orang paham langsung masuk aja. Belajar dong. Ya. Apa yang membatalkan, apa yang dimakruhkan, apa yang diharamkan. Ketika nanti tarawih, bacaannya apa, rakaatnya bagaimana. Ketika nanti masuk 10 hari terakhir, yang dicontohkan oleh Nabi SAW kalau masuk 10 hari terakhir bagaimana. Cara beliau SAW mengejar Lailatul Qadar seperti apa, ini semua kan betul dipelajari. Bagaimana mungkin kita akan menikmati Ramadan seandainya kita tidak punya ilmu tentang Ramadan? Maka belajar. Masih ada waktu. Berapa waktunya? Masih ada berapa waktu? Masih ada 24 harian. Aja politik, Pak. Aku dari nyoblos bros dibahas terus. Status politik, ya, postingan politik. Jadi ada sebagian orang di zaman ini itu kalau sudah masuk menjelang pilpres, pileg, pil apa lagi, punya hobi ngompol. Apa ngompol? Ngomongin politik. Sudahlah, nyoblos, iya nyoblos sudah. Kan sudah tahu siapa yang harus dicoblos. Ya. Sudah tahu nanti tanggal 17 nyoblos. Sudah sekarang kita belajar puasa ini. Lebih penting ini. Dan lebih banyak ilmu-ilmu yang belum kita ketahui. Seandainya tahun kemarin Ramadan kita ini belum terlalu maksimal, maka ini kesempatan kita untuk memaksimalkan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada berapa poin? Ada 3 poin. Apa yang pertama? Menyadari bahwa ini adalah karunia. Yang kedua, memahami mengapa kita puasa. Yang ketiga, mempelajari hukum-hukum terkait dengan puasa. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Sudah masuk apa belum? 2 menit lagi. Ada pertanyaan? Fenomena yang terjadi dari tahun ke tahun adalah semangat mengendurnya ibadah pada saat selesainya Ramadan atau mungkin akhir-akhir Ramadan. Tapi bagaimana supaya kita itu bisa menjaga semangat itu untuk tetap semangat beribadah di 11 bulan setelah Ramadan? Bagaimana caranya supaya setelah Ramadan semangat tetap tinggi untuk beribadah? Dengan kita meyakini bahwa Tuhannya bulan Syawal sama dengan Tuhannya bulan Ramadan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan Syawal Allah ada, sebagaimana di bulan Ramadan Allah juga ada. Allah itu ada bukan cuma di bulan Ramadan. 1, 2. Kita dikasih nikmat di bulan Ramadan, kita dikasih nikmat oleh Allah bukan cuma di bulan Ramadan. Di luar Ramadan kita juga dikasih nikmat sama Allah. Kita bisa mendengar, melihat, berbicara bukan hanya di bulan Ramadan. Kita bisa bernafas bukan cuma di bulan Ramadan.
Di luar Ramadan kita juga bisa bernafas. Kenapa bersyukurnya cuma di bulan Ramadan? Yang ketiga, mati bukan cuma di bulan Ramadan. Ada nggak orang mati yang di bulan Syawal? Ada. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar. Nggak ada jaminan kalau kita matinya di bulan Ramadan. Jadi jangan berpikir kita kayaknya entah matinya Ramadan gitu. Jebule nganti akhir Ramadan orang mati-mati. Ya wis lah ngenteni Ramadan maning. Belum tentu. Ya. Maka dengan mengingat 3 poin tadi, mudah-mudahan bisa membantu kita untuk tetap semangat konsisten beribadah sepanjang tahun.